Shalom semuanya. Hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 1 dan juga Mazmur 2. Sebelumnya, mari kita mendengarkan Alkitab Suara terlebih dahulu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Setelah membaca Mazmur 1 ini, saya mau teman-teman membayangkan apa jadinya jika orang berhikmat hanya ingin bergaul dengan orang yang sama-sama berhikmat, tidak ingin bergaul dengan orang berdosa, tidak ingin membantu atau memberitakan Injil kepada orang berdosa. Kira-kira apa yang terjadi pada dunia ini jika itu terjadi? Apakah dunia akan tentram? Oh, tentu tidak. Dunia pasti akan kacau, karena jika itu terjadi, orang berdosa akan semakin banyak dan tidak akan adanya orang yang bertobat, karena orang yang berhikmat hanya ingin bergaul dengan orang yang sama-sama berhikmat, tidak ingin menjadi terang dunia atau membawa orang berdosa ke jalan yang benar, ke jalan Tuhan. Tapi ada Tuhan Yesus yang datang untuk menyelamatkan kita semua. Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa ke jalan yang benar. Pada Markus 2:17 berkata, Yesus mendengar dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan yang orang berdosa." Pada Markus ini memperjelas bahwa orang berdosa membutuhkan orang benar untuk membawa mereka kembali ke tangan Tuhan, ke jalan yang benar. Nah, orang benarnya itu siapa? Orang benar adalah Tuhan Allah Bapa kita di surga. Dia merelakan anaknya yang tunggal mati di kayu salib karena kasihnya kepada kita, manusia berdosa. Pada Yohanes 3:16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Orang benar yang kedua ialah kita, semua anak Tuhan. Orang-orang yang sudah dibenarkan karena penebusan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Roma 5:1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang kita akan membahas Mazmur 2. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka.
Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Pada Mazmur 2 ayat 4-5, dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Pada ayat ini berkata, dia bersemayam di surga dan tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Mereka itu kita ya. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Kita tahu bahwa saat Tuhan murka, itu udah tanda bahaya banget. Contohnya tuh, ada di Kejadian 6 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan binasa. Tuhan mendatangkan air bah yang menghancurkan seluruh dunia karena manusia berdosa dan membuat Allah murka. Ada lagi satu case, yaitu Sodom dan Gomora. Kita tahu ya, cerita tentang Sodom dan Gomora yang membuat Tuhan murka, yang membuat Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora dengan hujan belerang api ke atasnya. Tertulis pada Kejadian 19 ayat 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora yang berasal dari Tuhan, dari langit. Coba kita bayangin, itu orang banyak yang berbuat dosa yang bikin Allah murka. Habis mereka di tangan Allah, ada buktinya. Sekarang kita pikir, kalau kita membuat Allah murka, apa yang terjadi pada hidup kita? Mungkinkah hidup kita bakalan tentram? Mungkinkah hidup kita bakalan enak? Hidup kita bakal dicukupin? Jawabannya, ya pasti enggak. Hidup kita akan hancur. Allah akan hancurin hidup kita. Jika kita membuat Allah murka, hidup kita nggak akan disertai Allah. Contoh di Alkitab, orang yang hidupnya nggak disertai Allah, ada nggak? Udah pasti ada dong. Siapa tuh? Raja Saul. Raja Saul adalah Raja Israel yang diurapi Tuhan. Tapi hidupnya jadi hancur karena dia nggak ikutin perintah Tuhan. Dia udah ditegur sama Samuel, tapi tetap nggak dengar. Ada di 1 Samuel 13 ayat 13 yang berbunyi, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Saul itu orang yang diurapi Tuhan loh. Diurapi tapi karena tingkahnya yang bodoh, buat Allah murka, Tuhan lepas tangan atas dia. Tuhan kirim roh jahat. Setelah itu di sepanjang sisa hidupnya, apa saja yang dilakukannya semuanya gagal. Maukah kita seperti itu? Enggak kan? Tuhan sudah memberikan kita pedoman di dalam menjalani hidup ini, yaitu Alkitab. Ada di Mazmur 1.
Tadi pada Mazmur 1 ayat 2 berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musim, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Baca dan renungkan firman Tuhan. Jadi kita tahu apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang kita harus lakukan, apa yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Pada Yohanes 7 ayat 38 yang berkata, barang siapa percaya padaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran hidup. Ketika kita sering merenungkan firman Tuhan dan kita akan peka akan kehendak Tuhan, kita juga akan melakukan tugas kita, yaitu memberitakan jalan kebenaran yang hanya dapat diperoleh dari Tuhan Yesus. Pada Yeskiel 33 ayat 8-9, aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dan hidup dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atasnya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya sendiri. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Ayat ini jelas mengingatkan kita yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan harus mengingatkan saudara-saudara kita, teman atau orang di luar sana yang hidupnya masih di dalam dosa. Itu tugas kita. Mereka mau bertobat atau tidak, itu urusan Tuhan. Karena jika kita tidak mengingatkan orang yang berdosa itu, maka kita yang akan bertanggung jawab atas nyawanya. Lalu ayat penutup yang saya dapat ada di Matius 6 ayat 33 yang berbunyi, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya cukup bingung ketika dapat ayat ini. Apa hubungannya dengan yang saya bahas? Setelah berdiskusi, ternyata ada hubungannya. Salah satu penyebab kita tidak mau melakukan tugas memberitakan kebenaran firman Tuhan yaitu adanya kekhawatiran. Kita khawatir akan penolakan. Kita khawatir akan keselamatan kita. Kita khawatir akan keluarga kita. Kita takut tidak dianggap. Jadi kesimpulannya, mari kita baca dan merenungkan firman Tuhan sehingga kita bisa peka pada kehendak Tuhan. Setelah kita tahu, kita melakukan perintah Tuhan itu, yaitu memberitakan kebenaran firman Tuhan sehingga orang yang berdosa tahu akan kesalahan dan mau bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya di dunia hingga ke surga. Sekian, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.